Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Tanamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Lestari. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Lengayang. Saya adalah CGP Angkatan 9. Di sini saya akan melakukan sebuah tugas saya di LMS, yaitu modul 2.3 tentang praktek dari supervisi. Di sini saya sendiri sebagai supervisi dan dibantu oleh Pak Robert sebagai coach, yaitu Robert Sandra dari SMA 2. Bu Laila. Oh iya Pak Robert. Iya Bu Laila. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Robert. Ya Bu. Karena sudah mau menyempatkan waktu untuk saya dalam melakukan dari kegiatan dari PRA. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu, kan kemarin saya sudah pernah ngomong ke Ibu kan, sudah saya WA Ibu kan bahwa saya ingin melakukan coaching dengan Ibu, tetapi Ibu minta dulu kita melakukan observasi terlebih dahulu agar proses coaching kita berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Ya kan Bu? Iya, itu Pak Robert. Iya Pak Robert, dari supervisi kita nanti apa yang bisa saya bantu Pak Robert dalam mengembangkan kompetensi yang mana yang ingin saya bantu Pak Robert nanti Pak Robert? Kalau yang ingin saya bantu dari Ibu adalah mungkin di semua kompetensi ya Bu, sesuai dengan alutsista yang telah dijelaskan. Yang pertama itu bagaimana saya menggunakan alutsista ini saat proses coaching, apakah sudah sesuai dengan tempatnya atau sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, apakah saya tidak melenceng atau gimana. Nah, saya sangat berharap sekali Ibu dapat mengamati hal seperti itu, sehingga saya nantinya saat proses melakukan coaching ini saya terarah, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh coach saya tuh dapat tercapai tentunya Bapak Ibu ya Ibu, dan itu pun sangat berguna bagi saya nantinya Bapak Ibu, karena kan saya tidak tahu apakah selama proses coaching ini saya melakukan sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak, karena itu merupakan evaluasi yang sangat penting di diri saya nantinya. Maka saya berharap sekali kepada Bu Laila, nanti Bu Laila lihatlah bagaimana saya dalam mengembangkan kompetensi ini, apakah sudah sesuai apa belum. Berarti Pak Robert di sini kompetensi yang saya lihat itu yaitu kompetensi coaching Pak Robert itu sesuai dengan alutsista. Iya, alutsista, dan bagaimana saya menggunakan teknik-teknik, misalnya apakah saya sudah mendengarkan secara aktif, apakah saya sudah bisa lagi Bu Yang mana tuh? yang mendengarkan aktif, Memberi pertanyaan memberi pertanyaan robot, apakah saya sudah bisa seperti itu Bu. Jadi alutsista yang mana nanti yang bisa saya nilai Pak Robert, nanti yang saya akan lihat nanti Pak Robert, alutsista yang 4 tuh apakah semuanya atau ada antara 1 dan 2 berupa alur tujuan, yang mananya nanti yang ingin Pak Robert akan diperhatikan? Kalau kan Ibu memperhatikan saya minta itu semuanya Bu. Karena apa? Karena dengan semuanya itu nanti barulah nampak konfliknya. Kalau hanya satu-satu itu kan nggak pakai komplit namanya Bu, hanya satu saja ya. Yang saya minta itu maunya pakai komplit lah Bu, yang alutsista ini. Berarti sesuai dengan alur tujuan, pada identifikasi masalah. Ya, betul sekali Bu. Rencana aksi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Iya, itu mungkin itu saya bermohon ke Ibu, Ibu bisa mengamati saya. Ya, mudah-mudahan saya nanti bisa bantu Pak Robert ya, Pak Robert. Di sini Pak Robert, Pak Robert sendiri apa yang akan bisa kita kembangkan dari kita melakukan supervisi nanti, apa yang bisa kita kembangkan dalam hal supervisi itu coba? Kalau yang kita kembangkan sesuai dengan tujuan saya tadi Bu, yang mana kita ingin mengembangkan atau bagaimana kita
mengkolaborasikan dalam penggunaan alutsista ini selama proses coaching tentunya. Yang mana di alutsista itu kan ada 4 di situ bagaimana saya bisa meningkatkan dan mengembangkan lebih dalam lagi alut ini. Supaya dari si coach Pak Robert ini terbantu nanti dalam menyelesaikan masalah. Iya, gitu. tapi yang di sini saya ingin Ibu lihat itu apakah sudah bisa saya seperti itu gitu. Karena kalau saya merasa saya sudah bisa ternyata ada kesalahan itu kan juga gak enak gitu ya Bu. Makanya saya minta Ibu Laila itu bisa mengamati saya agar bisa saya berbenah diri ke depannya gitu. Nah, baik Pak Robert. Dan belajar lagi kan Bu. Apa harapan Pak Robert dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Apa harapannya? Ada enggak harapan Pak Robert? Kalau harapan saya kepada Bu Laila khususnya itu kepada Ibu sebagai supervisor, Ibu dapat mengamati sedetail-detail mungkin saat saya melakukan proses supervisi ini atau proses coaching ini, sehingga nantinya kalau ada kesalahan-kesalahan yang kurang tepat saya lakukan, yang tidak pantas saya lakukan, atau ada yang salah yang saya lakukan selama proses coaching, itu dapat nanti Ibu memberi saran lagi kepada saya di pasca observasi. Nah, sehingga setelah itu saya bisa berbenah diri lagi ke arah yang lebih baik dalam proses coaching ini. Kalau tidak ada saran itu, otomatis saya berpuas diri saja Bu, bahwa saya sudah mampu, padahal masih banyak yang harus saya perbaiki lagi. Tapi saya rasa Pak Robert ini adalah guru yang brilian, karena kan Pak Robert yang meminta kan, mau Pak Robert disupervisi dari coaching Pak Robert itu sama si coach Pak Robert. Iya Bu, karena kan penilaian itu dinilai adalah dari seseorang, bukan kita yang menilai diri kita. Makanya saya minta kepada Bu Ella, bagaimana Bu Ella bisa mengemas saya nantinya dalam penilaian. Kalau saya menilai diri saya sendiri, otomatis saya nilai bagus aja nanti Bu, nggak ada peningkatan potensi baru yang saya dapat. Kalau ada orang yang menilai, berarti itulah yang saya perbaiki nantinya. Harapan saya nanti Pak Robert bilang juga kepada coachingnya nanti ya, Iya, yang Bu. akan Pak Robert asuh apa itu tuh. Iya, nanti Nanti saya kan dia kan mudah-mudahan dia tidak grogi, anak bilangnya sama dia nanti kalau saya itu hadir kan cuma ingin Pak Robert yang meminta gitu. Iya Bu, itu aman aja, lebih itu saya tadi saya mengurus dari coaching. Kapan tuh Pak Robert waktunya tuh? Kalau waktunya mungkin besok, nggak mungkin ya Bu, pastinya Bu besok. Iya. Bisa kan Bu? Mudah-mudahan kita sehat walafiat nanti ya Pak Iya, Robert ya, iya. ada Oke, Bu. kesempatan nanti. Tapi saya akan menyempatkan, saya ingin menjadi supervisi dari coaching Pak Robert. Oke Bu, terima kasih Bu Iya, Laila. iya, makasih ya Pak Robert. Iya Bu, makasih ya, Bu. saya Saya tunggu nanti ya. besok ya, saya langsung ke sekolah Pak Robert ya Pak Oke Robert. Bu. Ya, makasih Pak Iya, Robert. Bu. di dalam dada. Selamat siang Bu Elma. Selamat siang Pak Robert. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Elma karena sesuai dengan kesepakatan kita pada malam kemarin, karena Bu Elma sudah WA saya kan, karena kata Bu Elma pengen bercerita atau melakukan coaching dengan saya, dan sesuai dengan kesepakatan bahwa pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini Bu Laila ya, Bu Laila Lestari dari SMA 3. Nah, kenapa saya perkenalkan Bu Elma? Karena Bu Laila Lestari ini akan menjadi supervisor kita selama proses coaching berlangsung. Hal ini bertujuan bagaimana proses coaching ini berjalan dengan lancar atau tidak. Karena saya juga pengen menilai diri saya kan Bu Elma, apakah saya sudah pas menjadi coach untuk teman-teman sejawat, khususnya kebetulan pada hari ini Bu Laila berkesempatan hadir dan Bu Elma pun bersedia untuk melakukan kegiatan coaching ini tanpa ada paksaan, karena tujuan dari awalnya adalah kita mengentaskan permasalahan Bu Elma yang sedang Bu Elma rasakan, dan Bu Elma sendiri nantinya yang akan memecahkan permasalahan tersebut, sedangkan saya hanya mendengarkan, mengarahkan, tapi untuk keputusannya dan kesimpulannya Bu Elma nanti yang akan memecahkannya. Baiklah Bu Elma, tidak panjang-panjang, masuk saja kita kepada sesi kita, yaitu sesi coaching yang akan kita lakukan. Iya Pak Robert.
Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sekali ya Pak Robert, karena Pak Robert sudah bersedia datang pada hari ini untuk melakukan coaching bersama saya dalam rangka membahas permasalahan yang saya alami pada saat ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ibu Laila sebagai supervisor yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Semoga permasalahan saya ini bisa terselesaikan gitu Pak Robert. Iya, amin. Mudah-mudahan tujuan coaching kita tercapai ya, Bu, sesuai dengan keinginan Bu Elma gitu. Oke, Bu Elma, kalau boleh tahu apa cerita yang akan Bu Elma sampaikan kepada saya itu? Iya gini Pak Robert, saya kan mengajar di kelas tadi ya, di Ya. kelas fase F1. Ya. Saya mengajar mata pelajaran fisika. Terus saya pada saat saya mengajar, siswa tersebut ada ribut gitu Pak Robert, ribut. Terus saya sudah memberikan kepada mereka ultimatum tidak ada ribut gitu kan, supaya berhenti untuk ribut. Kemudian ada juga yang main HP kan di sela-sela kita mengajar, ada juga yang main HP seperti itu. Kemudian ada juga yang ngobrol sedang belajar gitu, sementara kita menjelaskan di depan gitu kan. Mereka asik saja mengobrol sama temannya, sudah kita kasih tahu gitu kan, diingatin, didekatin gitu kan. Tolong tidak ada lagi yang berbicara, tengok ke depan, ibu lagi menjelaskan gitu kan. Tapi hanya sebentar gitu Pak Robert, bentar aja diamnya gitu kan, berarti main HP. Dan itu tidak lama lagi mereka kembali lagi seperti itu. Kembali lagi bermain HP dan ribut. Lagi gitu Pak Robert. Setelah itu, setelah Ibu kasih ultimatum dan Ibu bicarakan lagi, apa kata siswanya? Katanya ya Bu gitu kan, kami akan diam gitu kan. Mereka ngomongnya iya gitu kan, iya. Setelah diingatin, iya jawabannya kan, tapi tidak lama setelah itu kembali lagi seperti itu Pak Robert. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya itu yang saya tidak mengerti Pak Robert, kenapa anak-anak itu sepertinya kurang Kurang apa gimana nih, Bu? kurang mendengar atau bagaimana? Padahal dengar kan sudah gitu kan, dengarnya sudah dijawabnya gitu kan. Kemudian kita kembali lagi ke depan gitu kan, menjelaskan lagi. Terus tidak lama atau paling 10 menit gitu kan, dia kembali lagi seperti tadi, masih diulang lagi, tidak akan ada latihan gitu kan, berikan latihan, tidak akan latihan lagi gitu kan. Ya, latihan. Kita kasih soal gitu kan, ternyata tidak dikerjakannya, malahan dia main-main lah gitu, atau ngobrol-ngobrol sama temannya, atau main HP gitu. Jadi nggak selesai tugasnya. Kalau boleh saya tahu ya, Bu, saya tahu, apakah kejadian ini setiap Ibu mengajar atau hanya sekali saja, atau berulang-ulang kali di guru mata pelajaran lain juga seperti itu, atau bagaimana? Mungkin bisa jadi ke guru yang lain juga ada seperti itu ya Pak Robert, karena saya juga ada juga nanya sama guru lain gitu kan, ternyata anak yang ini kan yang saya ceritakan tadi kan dia juga seperti itu sama guru yang lain gitu kan. Ada juga yang mau belajar gitu kan, anak-anak yang motivasinya tinggi itu kan ada juga, tapi yang seperti ini ada juga gitu kan. Itu yang buat saya agak pusing gitu yang kan. seperti ini yang Ibu maksud apa nih? Tadi kan Ibu katakan yang motivasi tinggi juga ada. Ini agak tergantung sedikit nih, Bu. Agak lain di hati saya apa. Berarti ada anak yang motivasi tinggi, ada yang rendah. Yang rendah gitu kan. Oh, gitu. Nggak sama motivasinya gitu Pak Robert. Berarti Dalam yang ribut ini yang bagaimana? Ya ribut ini biasanya memang kalau dilihat dari dari kita kaitkan dengan nilainya, digabungkan sama nilai, ternyata nilainya rata-rata bukan sama nilai fisika saja sama saya gitu ya, sama guru mata pelajaran lain juga nilainya juga rendah kalau saya perhatikan gitu Pak Robert. Berarti bukan sama Bu Elma aja. Iya. Oke. Nah, sebelum Bu Elma memulai pembelajaran di tahun ajaran baru, apakah ada Bu Elma membicarakan sesuatu dengan
siswa tersebut gitu ya Pak Robert? enggak dengan seluruh siswa Bu Elma di dalam kelas itu. Oh ya, seluruh siswa. Sebenarnya ada dulu Pak Robert di awal tahun ajaran baru Ya. itu kan kita ada membuat kesepakatan nanti kan di kelas selama belajar dengan ibu itu kan Ya. tidak ada yang keluar masuk, misalnya kalau keluar paling lama 5 menit gitu kan, paling banyak 2 orang saja gitu. Ya. Kemudian agar dia termotivasi untuk belajar, Ibu nanti akan berikan nilai yang tinggi, yang bagus nanti kalau semuanya dikerjakan, misalnya membuat latihan, ada membuat PR-nya Ya. gitu, kemudian belajar dengan aktif gitu di kelas, dengan baik di kelas gitu. Ada, kalau untuk itu ada Pak Robert. Berarti Bu Elma sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ketika atau sebelum memulai pembelajaran di tahun ajaran baru. Nah, apa semua siswa ibu ini ikut membuatnya? Datang pada waktu ibu membuat itu? Ada semuanya Pak Robert. Ada? Tahu, saya rasa tahu semuanya tuh dengan di awal pertama kali kita mengajar tuh kan di tahun ajaran baru udah tahu semuanya kan. Cuman kalau di awal tuh mereka bagus ya gitu Pak Robert. Bagus Di awal-awalnya, cuman berapa bulan kemudian Ya. gitu kan sepertinya udah lupa kembali dengan aturan di awal pas sekolah kita buat itu Pak Robert. Terus nggak ada lagi nih pengulangan atau gimana dengan aturan yang telah dibuat? Dari yang awal Ya. pas tahun ajaran baru gitu Pak Ya. Robert ya. Iya itu Pak Robert, saya nggak ada. Saya pikir mereka masih ingat gitu Pak Robert. Mungkin karena mereka mata pelajaran banyak gitu nak Pak Robert Iya. ya. Jadi guru juga banyak. Mungkin Iya. kita jadi lupa gitu kali ya Pak Robert ya. Iya. Dengan aturan kita buat di awal tahun ajaran baru itu. Ya, makanya itu kan saya tanya lagi ke ibu apakah sudah dikonfirmasi keyakinan kelasnya kepada peserta didiknya? Kan belum. Nggak ada Pak Robert. Nah. Ayo kalau belum ada gimana? Bagaimana yang harus ibu lakukan? Ya mungkin saya perlu mengulang lagi aturan kelas itu Pak Robert ya. Ulang lagi, kemarin tahun ajaran baru itu kan pernah membuat kesepakatan sama kalian gitu. Ya. Apakah kalian masih ingat tidak gitu kan? Kalau tidak ingat berarti kita harus mengulang lagi gitu sama siswa tersebut ya. Diulang atau diperbarui? Mana nih Pak? Ya diperbarui berarti Pak Robert ya. Berarti Diperbarui atau mungkin ada tambahan yang lain gitu Pak Robert ya dari Ya. yang sebelumnya gitu. ya itu untuk aturan gitu kan ibu perbarui. Selain itu ya Bu, ada nggak yang membuat siswa ini ribut? Mungkin dari dari keinginan belajar peserta didik ini udah ada ibu lihat? Atau dari prosesnya gitu Pak Robert. Betul. Dari prosesnya membuat mereka ribut, mungkin kalau saya rasa mungkin ada yang kurang mengerti, mungkin Pak Robert ya, kurang mengerti, tidak paham dengan materi yang kita berikan gitu. Jadi mereka mengerjakan yang lain yang mereka suka, yang mereka pahami gitu. Sementara yang kita berikan mereka tidak paham gitu kan. Mungkin jadi itu yang diperlukan bagi mereka kan, jadi mereka beralih ke yang lain atau sudah coret lah gitu kan. Iya, berarti cara apa yang harus ibu lakukan lagi supaya hal itu bisa mengubah motivasi belajar siswa ibu ini? Ya mungkin saya harus memetakan gaya belajarnya anak Pak Robert ya. Gaya belajar bagus sekali Bu. Berarti ibu akan memetakan gaya belajar peserta didik. Berarti sebelumnya bagaimana? Sebelumnya berarti saya harus melakukan semacam membagi siswa tersebut gitu dulu ya Pak Robert. Ya. Membagi siswa tersebut, kita melakukan tes
mana yang siswanya gaya belajarnya visual, audio, ya. kemudian kinestetik gitu ya Pak Ya. Robert. Kemudian kita bagi-bagi, jadi tidak sama antara mereka kalau kita dalam proses mengajarnya. Jadi Ibu akan berusaha membagi anak ini dengan tipe gaya belajarnya. Dengan tipe gaya belajarnya. Tapi sebelumnya udah dilakukan? Sebelumnya belum ada tuh Pak Robert. Saya hanya masih menyamakan gitu kan. Menyamakan semua siswa untuk gaya belajarnya. Tidak ada membeda-bedakan yang mana audio, visual dan kinestetik ini gitu. Berarti Ibu menggunakan satu aja gaya belajarnya itu atau kinestetik aja gitu? Apakah seperti itu? Iya, hampir sama lah dengan itu Pak Robert, atau dengan audio gitu kan. Kita satu metode aja. Berarti RPP yang saya buat tuh untuk satu model gaya belajar aja gitu kan. Berarti Ibu hanya satu aja gitu. Model RPP-nya. Berarti selain gaya belajar, ada lagi nggak apa yang harus Ibu kembangkan gitu agar menumbuhkan motivasi peserta didik kita ini? Iya, jadi dengan gaya belajar tadi mereka kan beda-beda ya, ada Ya. yang harus audio, visual dan kinestetik. Berarti kita menggunakan model pembelajaran yang berbeda berarti ya Pak Robert ya. Seperti apa model pembelajaran yang berbeda ini Bu yang bisa meningkatkan motivasi siswa? Iya, mungkin dengan model pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak Robert ya. Yang berdiferensiasi ini kan ada 3 yang harus dicapai. Ibu Iya. maunya yang mana? Ya, kalau dari model pembelajaran berdiferensiasi kan ada 3 ya. Ya. Ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi produk dan proses gitu ya Ya. Pak Robert ya. Mungkin saya akan mencoba 2 lah dulu gitu Pak Robert. Diferensiasi konten dan sama diferensiasi produk gitu. Jadi Ibu akan mencoba Dengan konten yang Konten bermacam-macam macam-macam. untuk gaya belajar siswa yang berbeda-beda itu Pak Robert. Kemudian produknya berarti kita juga harus membedakan juga Pak Robert, nggak Iya. sama ya antara audio, visual dan kinestetik. ya, gitu ya. mudah-mudahan dengan adanya ini motivasi anak Ibu tumbuh lagi karena kan Ibu sudah menggunakan beberapa media. Selain itu media pembelajarannya bagaimana? Apanya Bu? Dalam proses membuat program ajar bagaimana? Program aja atau EKPD gitu ya Pak Robert. Ya, EKPD atau program memulai pembelajarannya bagaimana? Apakah sudah ada melakukan sesuai dengan perkembangan rencana ada KSE-nya di dalam? KSE-nya, iya. Kalau KSE sebenarnya sudah ada juga Pak Robert. Sudah ada. Kita berempati kepada siswa juga itu kan. Kalau kayak siswa yang tidur di kelas, kita Ya. sudah menegurnya gitu kan. Siswa yang ribut, siswa yang tidak menjaga kebersihan kelas, Ya, kemudian mengajak siswa berdoa. ya. Kalau KSE itu sepertinya ada Pak Ya. Robert. Nah, yang mindfulness Ibu tahu? Mindfulness yang di CGP itu ya Pak Robert ya? Iya. Iya. Iya, berarti kita bisa menerapkan mindfulness juga Pak Robert. Iya, kan tadi kan siswanya kurang bersemangat. Bagaimana kalau ketika Ibu kasih mindfulness itu gimana menurut Ibu? Iya, menurut saya ya karena saya belum ada menggunakan mindfulness dalam lokal ya. Ya bisa jadi dengan menggunakan mindfulness itu mereka lebih semangat lagi gitu ya Pak Iya. Robert ya belajarnya. Itu yang belum ada saya pakai di kelas lagi Pak Robert, belum ada. Tuh, satu. Yang kedua dalam membentuk suatu supaya anak ini terhibur. Ayo coba. Yang terhibur ya. juga apa? Membuka Yang semangat anak. teknik ice breaking mungkin ya Pak Ah, Robert, yang harus itu. kita berikan ke siswa kita. Udah ada Ibu coba? Kalau ice breaking itu ya kadang-kadang itu pernah saya lakukan Ya. gitu kan, kadang enggak gitu Ah. kan. Jadi tidak selalu gitu Pak Robert. Walaupun biasanya kalau kita ada menggunakan ice breaking itu sepertinya mereka
lebih apa gitu kan, bergembira Iya, gitu. itu Bu. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan menurut Ibu? Apakah bisa meningkatkan motivasi anak Ibu dalam belajar, semangatnya? Berarti kita berusaha menggunakan SBK yang menarik bagi siswa gitu ya Pak Iya. Robert ya. Iya. Ya mungkin ya mereka bisa lebih termotivasi gitu Pak Robert Iya. kalau saya menggunakan SBK yang bervariasi lagi, Bervariasi, ya. yang lebih menarik lagi bagi dia gitu. Heeh. Atau saya mencari lagi yang suka bagi mereka Nah, gitu. itu yang saya maksud, Bu. Bagaimana kalau itu dilakukan gitu? Iya, nanti saya akan coba Pak Robert mencari di YouTube SBK yang menarik bagi siswa kita di kelas sehingga dia bisa lebih termotivasi lagi, semangat lagi untuk belajarnya. Ya. Berarti apa rencana Ibu ke depannya dari pembicaraan kita ini? Apa yang rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Rencana yang saya akan lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya Ya, di kelas. berapa rencananya? Coba saya dengarkan rencananya. Agar siswa saya tadi mendengar penjelasan saya berikan, tidak ribut lagi di kelas. Tidak gitu ribut, ya. satu. Terus Saya akan membagi gaya belajar siswa saya. membagi gaya belajar, Nah. bagus. Kemudian saya akan menggunakan diferensiasi dalam belajar. Model pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, gitu ya, bagus Pak sekali, Robert. Bu. Kemudian saya menggunakan SBK dalam belajar. Saya akan mencari SBK yang menarik bagi siswa saya. Nanti Kemudian menggunakan teknik mindfulness di kelas untuk di akhir-akhir jam pembelajaran. Gitu, Pak Robert. oke, bagus sekali, Bu. Itu ada 5 rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan dengan 5 rencana aksi ini menumbuhkan minat belajar dan semangat belajar dari Ibu tentunya. Iya. Apakah rencana aksi ini akan Ibu jalankan mulai dari setelah kita coaching ini atau kapan mulai Ibu jalankan? Iya, saya mungkin 2 hari lagi lah gitu Pak Robert, saya akan membuat modul pembelajaran atau PP yang pembelajaran yang berdiskusi dulu, Ya. gitu kan, mencari SBK menarik, Oke. yang saya terapkan di kelas gitu. Kita 2 hari lagi ya Pak Robert, saya akan mencoba melakukan rencana yang sudah saya buat ini. Oke. Nah, bisa besok dikabari saya kalau Ibu sudah melakukannya? Bisa Pak Robert, saya nanti akan saya kabari hasilnya bagaimana kalau saya sudah mendapatkannya kepada siswa saya. Mudah-mudahan Ibu bisa berbagi ke saya tentunya kan, karena Iya, tindak betul. lanjut kita nantinya setelah proses coaching ini. Nah, oke, Bu. Nah, tanggung jawab apa yang Ibu dapatkan setelah ini? Tanggung jawab yang perlu Ibu tingkatkan lagi. Tanggung jawab yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu saya ingin meningkatkan hasil belajar siswa Ya. saya dengan menerapkan bermacam-macam rencana yang sudah saya rancangkan tadi. Oh. Gitu. Oke, berarti Ibu akan bertanggung jawab atas rancangan rencana yang akan Ibu terapkan di sekolah. Mudah-mudahan rencana itu berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dari Ibu Elma ya, karena tujuan Bu Elma adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik Bu Elma, khususnya di mata pelajaran fisika, karena mungkin mata pelajaran fisika ini mata pelajaran yang ibaratnya peserta didik kita agak sepi peminatnya, padahal ini yang menjamin mata pelajaran ini sangat menjamin untuk kesuksesan peserta didik kita tentunya Bu Elma. Iya, itulah makanya saya pusing gitu Pak Robert. Ya. Tapi setelah saya berbicara sama Pak Robert, saya udah lumayan lah, sudah mulai hilang lah pusingnya kan dengan kita melakukan coaching tadi Pak Robert. Lumayan seperti apa? Lumayan itu masih Maksudnya masih saya ada yang sudah- janggal nih Bu gitu. Bukan, maksudnya saya sudah mendapatkan jalan keluar gitu kan. Kalau kemarin kan gimana caranya kok seperti ini terus gitu kan, nilainya juga rendah gitu kan, dengan keadaan seperti tadi gitu kan. Tapi dengan coaching sama Pak Robert saya sudah mendapatkan jalan keluar yang selama ini mungkin belum terpikirkan bagi saya gitu. Berarti dari kegiatan coaching ini Ibu udah merasa ada jalan keluar dari kebuntuan yang Ibu rasakan. Iya Pak Robert, sudah mendapatkan jalan keluar apa-apa yang akan saya lakukan nantinya di kelas.
Kalau boleh saya tahu seberapa persen kepuasan Ibu setelah melakukan coaching ini? Mungkin sekitar 95% Pak Robert. 95%. Bagaimana dan 5% lagi kemana? Ya. 5%-nya nanti kalau saya sudah melaksanakan ini dengan benar sudah berhasil nanti jadi itu yang 5%-nya Pak Robert. Berarti saya tunggu yang 5% ini, Bu. Tadi kan Ibu bilang sudah 95%, berarti masih ada tanggung jawab saya lagi untuk 5% ini melihat kemajuannya, apakah proses coaching kita ini berjalan atau tidak. Nah, karena perlu kita evaluasi tentunya. Iya, baik Pak Robert. Ya, nanti. masih ada yang Bu Elma yang menjanggal lagi di hati Bu Elma? Mungkin ini saja dulu Pak Robert. Nanti kalau ada permasalahan lagi saya mau melakukan coaching lagi sama Pak Robert. Oke, saya tunggu Bu Elma karena coaching ini tujuannya itu mengentaskan permasalahan yang tidak bisa Ibu entaskan sendiri. Nanti saya sebagai pendengar saya bersedia terus mendengarkan pembicaraan atau keluhan-keluhan yang ada pada diri Bu Elma. Dan terima kasih Bu Elma karena Bu Elma sudah menceritakan berbagi pada saya. Nah, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih ke Bu Elma dan ke Bu Laila yang dari tadi sudah bersedia mendampingi kami dalam kegiatan praktek coaching ini ya Bu. Walaupun Bu Laila nggak ada berbicara, nggak apa-apa ya Bu. Nanti mungkin mohon masukannya nanti ya Bu Laila tentang kegiatan coaching yang telah berlangsung. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, salam bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Terima kasih Pak Robert. Ya, Bu, terima kasih Bu Laila. Terima kasih Bu Laila. Mengajar Pancasila, cerdas berdaya. Selamat siang Pak Robert. Selamat siang Bu Laila. Ketemu lagi kita ya Pak Robert. Iya Bu Laila. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, setelah Pak Robert melakukan coaching sama si coach Pak Robert, kita akan melakukan pertanyaan pasca supervisi coachingnya ya. Iya Bu Laila. Jadi hari ini kita lakukan boleh tuntas nanti bagaimana tadi saya melihat Pak Robert dalam coachingnya tadi. Iya Bu Laila, itu yang saya tunggu. Tapi sebelumnya nanti Pak Robert jangan pula nanti ya kalau ada kelima saya nanti yang nggak apa, jangan pula Pak Robert bilang saya menilai Pak Robert merasa hebat nanti ya Pak Robert ya. Iya nggak apa-apa Bu Laila, karena kan tujuan dari supervisi ini karena kan kita dari inilah ya kita nantinya melihat kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama proses coaching tentunya. Kalau tidak ada yang nilai otomatis nggak berjalan dong Bu Laila. Iya, sebenarnya Pak Robert tadi udah hebat, saya pun tadi salut ya Pak Robert tadi melakukan coachingnya sama si coachingnya. Dari Pak Robert melakukan itu tuh nampak coachingnya itu mendapat solusi dari enggak apa-apa. Nampak di tempat saya tadi si coachingnya mendapat solusi, bisa Pak Robert mengarahkannya ya Pak Robert. Pantasan aja Pak Robert ingin disupervisi ya. Iya Bu, karena kan supervisi ini kan sangat penting untuk kita untuk menilai diri kita tentunya Bu. Kalau tidak ada penilaian selama proses supervisi ini kan nggak enak juga. Makanya itu saya berharap saya bisa disupervisi karena sesuai dengan tujuan. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Berarti setiap kegiatan yang kita lakukan pasti tidak ada yang betul, pasti ada salahnya. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Robert ya Pak Robert. Iya Bu Laila. Di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Robert, setelah tadi coaching tadi, bagaimana penilaian Pak Robert terhadap diri Pak Robert sendiri terhadap performa dan kompetensi tadi yang Bapak Robert lakukan tadi, bagaimana penilaian Pak Robert? Kalau penilaian terhadap diri saya ya Bu, kalau Ibu tanya kepada saya, otomatis saya merasa saya sudah menggunakan alur coaching sesuai yang ditetapkan. Contoh alur digital. Di alur digital itu saya sudah menggunakan semuanya Bu. Mulai dari tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab yang harus ditimbulkan setelah itu sudah saya lakukan. Dan saya sudah menggunakan Bu, sudah menjadi pengamat atau pendengar aktif, sudah saya lakukan. Nah itu sudah saya lakukan Bu, gitu. Ibaratnya
dalam proses ini saya melakukan sudah yang terbaik rasanya, sehingganya tidak ada lagi kekurangan dari diri saya gitu Bu. Tapi dibalik itu kan penilaian saya. Berarti kalau yang lain itu nanti saya mohon masukannya dari Ibu. Iya. Bagaimana kok bisa Pak Robert menilai seperti itu? Pak Robert, dari mana Pak Robert bisa menilai tadi coachingnya itu seperti itu? Ya dari proses coaching yang saya lakukan, karena saya merasa puas dan coachingnya juga merasa puas. Kan penilaian itu ketika kita bisa meyakinkan coaching dan kita merasa sudah yakin coachingnya, itu kan timbul kepuasan tersendiri kepada kita Bu. Dan adapun rencana-rencana yang akan dilakukan oleh si coach kita tentunya, itulah yang saya merasa tujuan dari coaching saya ini sudah tercapai gitu. Iya juga ya Pak Robert, kalau seandainya kita melakukan coaching tersebut, si coach itu sudah mendapat solusi dan bisa juga bertanggung jawab apa langkah ke depannya, itu berarti kita udah merasa kita tuh udah melakukan coaching tersebut sesuai dengan alur kita ya Pak Robert. Iya, bagus juga ya. Kalau menurut saya tadi ya juga, tapi kan sepandai-pandai melompat pasti ada jatuhnya sekali. Iya, itu namanya juga manusia ya Bu. Manusia itu tidak sempurna, kan itu udah ada kata berbahasa manusia itu tidak sempurna, apalagi proses ya Bu. Proses itu kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak terstruktur, itu hal yang wajar. Maka dari itu mungkin kalau ada dalam kegiatan ini saya kesalahan atau ibaratnya tidak terstruktur, nanti Bu Ella boleh menyampaikan. Nah, kalau menurut saya Pak Robert itu udah hebat, udah bagus dalam praktek coachingnya tadi Pak Robert. Itu memang saya bikin tadi, saya pun bisa mengambil pembelajaran seperti Pak Robert tadi praktek coachingnya tersebut. Di sini saya cuma melihat tadi kan, saya kan melihat Pak Robert sama si Bu Elma tadi kan. Iya. Tadi di sana tadi kalau Pak Robert udah bagus, tapi di sini tadi Pak Robert tuh terlalu lama mengarahkan Bu Elma itu ke topik permasalahan yang sebenarnya. Sebenarnya ya bagus sebenarnya membuka apa seperti itu tuh, tapi kan mungkin Bu Elmanya nanti jadi kesusahan nanti ya Pak Robert. Atau sebenarnya tercapai tujuan tersebut. Alangkah baiknya kalau menurut saya langsung ke topik mengajak orang tuh Bu Ilma tuh untuk membuka kemana arahnya. Mungkin Pak Robert hebat dalam memberikan argumen seperti itu ya Pak Robert. Ya, tapi Bu. Hebat juga, bagus. Mungkin ini gini ya Bu, karena saya guru BK ya Bu, tapi kalau tujuan dari BK itu terbawa juga dari coaching ini, konseling, karena di konseling itu kan kita mencari apa dulu Bu, mengarahkan dulu gitu, mengarahkan dan digali sedalam mungkin, kan makanya mungkin saya terbiasa seperti itu, mungkin terbawa gitu. Mungkin karena saya guru matematika mungkin Pak Robert, saya ini pasti gitu. Tapi oke, alurnya semua udah Pak Robert capai, alur tujuan, identifikasi masalah, udah semuanya udah sampai ya. Pak Robert membuat janji untuk si coach Pak Robert kapan melakukannya ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Robert. Bagaimana pendapat Pak Robert dengan mendengar keluh kesah dari coach Pak Robert itu? Bagaimana perasaan pendapat Pak Robert terhadap teman Pak Robert tersebut? Kalau perasaan saya pendapat Bapak Robert terhadap si coach itu ya. Kalau pendapat otomatis saya tidak bisa memberikan solusi kepada si coach saya. Karena apa? Kalau kita sebagai coach itu hanya mengarahkan, karena yang mencari solusi itu adalah diri coach kita sendiri, dan barulah kita mengarahkan sesuai dengan keputusan yang telah diputuskan oleh coach kita. Kalau dari perasaan saya ya Bu, saya merasa sudah senang, sudah bahagia, karena hal yang ingin saya capai atau tujuan yang ingin saya capai sudah tercapai rasanya, karena coach saya sudah bisa menyimpulkan permasalahan atau tindak lanjut atau rencana aksi berikutnya
untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang sedang dia rasakan. Iya. Kalau ibaratnya apa tuh, target saya ibaratnya sudah tercapai walaupun belum penuh gitu Bu. Iya. Bagaimana nanti menurut Pak Robert dengan hal-hal yang udah Pak Robert capai seperti itu tuh, bagaimana nanti Pak Robert tuh bisa mengembangkannya terus? Gimana cara Pak Robert Kalau supaya hal yang udah sukses tadi itu, bagaimana cara Pak Robert mengembangkannya? Kalau untuk mengembangkannya ya Bu Laila, otomatis kita selalu melakukan praktek coaching ini dengan rekan sejawat tentunya. Kenapa? Kalau semakin banyak kita berlatih atau semakin banyak kita mempraktekkan coaching ini, otomatis kita akan terasah, terlatih. Ibaratnya pisau Ibu, semakin diasah dia akan tajam. Begitu juga dengan proses coaching ini. Kalau hanya sekali kita lakukan, 2 kali kita lakukan, otomatis dia akan pudar. Kemampuan itu akan hilang. Makanya dari itu saya berusaha akan terus melakukan kegiatan-kegiatan coaching ini sehingga kemampuan saya bertambah, meningkat dan tajam lagi sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai. Saya lihat tadi Pak Robert memang sudah mencapai tujuannya Pak Robert, dengan kemampuan Pak Robert mengasih pertanyaan berbobot, dengan mendengar penuh seperti itu kepada si coachnya. Iya, memang saya salut sama Pak Robert. Ya salut. Bu Ella ini dipuji-puji aja deh. Bukan Pak Robert seperti itu. Memang ia tercapai. Sekarang saya tanya Pak Robert sekarang, apakah dengan hal seperti itu nanti apakah Pak Robert tidak mau menyalurkan pertanyaan Pak Robert kepada teman Pak Robert, kalau supaya nanti bertambah teman Pak Robert? Itu pastilah Bu. Kalau menyalurkan itu ibaratnya kita sebagai guru, otomatis kita itu nanti berbagi sesama rekan sejawat. Atau nanti kan kebetulan kita kan di sekolah itu ada namanya kombel itu kan Bu, kombel pembelajaran. Di sanalah nanti diselip-selipkan untuk proses supervisi ini, karena supervisi ini merupakan kemampuan yang selalu dilakukan gitu kan. Tetapi selama saya melakukan supervisi sebelum-sebelumnya itu tidak terarah. Setelah saya mempelajari melalui, karena saya dapat CGP ya Bu, ini saya kembangkan lah. Jadi Pak Robert CGP ya? Iya Bu. Pantasan saja Pak Robert dari ilmunya seperti itu ya. Saya kembangkan lah Bu, saya pelajari lah ternyata antara coaching dan konseling itu ada sedikit berbeda gitu kan. Saya pelajari, dan nanti kegunaannya juga bagus. Saya pasti akan berbagi sama teman-teman saya di sekolah. Kebetulan kami ada grup loh Bu, grup khusus kombel. Itu sekali sebulan itu nanti ada pembagian ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan selama pelatihan. Itu nanti kami saling bertukar pikiran, saling berbagi ilmu lah gitu. Mungkin saya akan mengembangkan di sana. Kalau ada nanti generasi Robertnya nanti sekolah itu nanti udah bisa memecahkan masalah gitu ya Pak Robert. Makasih Bu Laila. Sekarang ada pertanyaan untuk Pak Robert nih ya. Apa tindakan Pak Robert setelah mengajak teman? Ada rasa puas nggak Pak Robert nanti kalau seandainya banyak teman Pak Robert tuh yang udah terselesaikan masalahnya? Kalau puas sih Bu, otomatis saya merasa puas kan Bu. Karena kepuasan itu adalah ketika kita bisa menyalurkan pertama kemampuan, yang kedua potensi, dan yang ketiga itu pemecahan permasalahan. Berarti kalau kita sudah paket 3 itu udah dapat, puas di diri ini sangat puas. Tapi PR yang berikutnya adalah bagaimana cara kita berbagi lagi nantinya sama rekan sejawat. Mungkin itu aja. Saya tanya dulu sama Pak Robert, apakah tadi Pak Robert mengasihkan pertanyaan kepada si coach Pak Robert, apakah Pak Robert ada tadi merasa tidak terjawab dengan intonasi Pak Robert tadi bicara? Apakah ada Pak Robert rasanya tidak terjawab dengan jawaban dari si coach tadi itu Pak Robert? Apakah tadi ada perasaan Pak Robert seperti itu? Kalau perasaan saya tidak ada, tidak ada. Insya Allah terjawab semuanya. Kan yang menjawab pertanyaan itu kita kembalikan ke coach kita. Kan kita tidak boleh menyimpulkan. Iya Pak Robert.
Ini ada lagi Pak Robert, dari diskusi kita ini apa yang bisa Pak Robert ambil nanti? Ini penilaian ada nih Pak Robert, nah. Ya. Saya checklist tadi di rubrik penilaiannya. Ya, Bu. Nanti bisa Pak Robert lihat nanti ya. Iya, Bu. Kalau seandainya nanti saya juga kepingin melihat Pak Robert satu kali lagi tapi dengan permasalahan yang lain kan bisa jadi pembelajaran bagi saya nanti ya Pak Robert. Iya, Bu, aman, Bu. Apa yang bisa Ibu setelah kita melakukan tadi sebelum kita melakukan coaching, kita melakukan supervisi, sekarang kita setelah supervisi kita melakukan pasca supervisi, apa yang bisa Pak Robert ambil dari kalau yang dapat saya ambil adalah kita dalam melakukan coaching ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Karena pertama kita observasi, yang kedua itu coachingnya langsung, yang ketiganya baru yang kini tidak lanjutnya kan Bu. Karena dengan adanya 3 siklus itu baru kita dapat mengevaluasi kemampuan kita sejauh mana perkembangan kita dalam melakukan suatu rencana aksi atau kegiatan yang sedang kita lakukan. Mantap Pak Robert, bagus. Sini apa yang perlu Pak Robert tingkatkan lagi dari performa di area? Kalau performa saya mungkin saya akan pada meningkatkan komunikasi saya dan cara bicara saya Bu. Kebetulan cara bicara saya agak cepat dan saya juga agak cadel gitu ya Bu. Iya, itu tuh tadi mau saya tanyakan sama Bu Robert. Mungkin itu kalau cadel ini mungkin nggak bisa saya Enggak apa-apa. ubah kan Bu. Iya. Tapi kalau untuk bicara cepat ini mungkin bisa saya kurangi. Hebat Pak Robert, bagus. Pak Robert memang guru super brilian betul. Sini lu sampai hasil pengamatan tersebut yang dicatat di sini nih nanti Pak Robert Ya. lihat nanti. Oke Bu, aman Bu. Nanti Boleh. tinggalkan saja belangko evaluasi itu, nanti saya juga Saya akan. bukan guru ya Pak Robert, merasa hebat ya. Enggak, Saya namanya cuma itu tadi kita melihat sama-sama belajar kan Bu. Iya. Di sini dari diskusinya udah, nih kepoponya sudah. Kapan lagi dengan siapa nanti Pak Robert bisa melakukan untuk selanjutnya? Mungkin dengan rekan sejawat yang lainnya lagi Bu, dengan topik misalnya berbeda. Iya. Kalau ada waktu luang saya WA lagi Bu untuk melakukan pengamatan kembali. Apakah Pak Robert rasa terbantu dengan saya seperti ini? Oh, sangat terbantu sekali Bu. Bagus banget. Hebat Pak Robert ya, sini ya. Berarti udah nih ya Pak Robert, silakan Pak Robert lihat nanti setelah ini. Oh iya Pak Robert, nih ya kita maafin Pak Iya, Robert. Bu. Kalau ada tadi Enggak salah apa-apa Bu saya, Laila gitu ya Bu. saya di sini cuma melakukan kan Pak Robert yang minta tadi kan Iya, ya. apa-apa, Bu. Saya tapi terima kasih banyak Pak Iya, Robert. Bu. Banyak pelajaran yang saya dapat dari Pak Robert sama Pak Robert tadi itu. Saya ingin juga seperti Pak Robert bisa mengeluarkan apa saya membuka bagaimana cara membuka dari pikiran dari coach tersebut. Pak Robert ngantuk ya? Udah Enggak capek juga gitu. Bu Laila gitu ya. Iya, kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak Robert. Iya, Bu Laila. Ya terima kasih Pak Robert. Iya. Assalamualaikum.